Sudah tahun 2025 kok superhero lokal kita makin menghilang ya. Kemana? Kok makin terbukti nih video gue sebelumnya yang bilang bahwa jagoan lokal kita bubar. Kok makin membuktikan kata-kata itu gitu. Jadi ini gue bikin video karena gue cukup beban. Ada banyak banget yang DM, "Bang, gimana nih kabar superhero lokal kita? Kok nggak ada kabar? Bang. Bahkan di komunitas, bahkan juga di kolom-kolom yang kita bahas film lain tetap ada yang nanya gitu. Artinya peminat dari superhero lokal itu banyak. Dan ini disia-siakan sih sama investor sih menurut gue gitu. Terlepas itu kesalahan dari teknis orang-orang tim yang sebelumnya yang ngelola ini semua, tapi ujung-ujungnya kan duit ya. Yang bikin mereka terhalang ini kan duitnya ya. Dan di tahun 2019 pertama kali rilisnya Gundala itu antusiasnya naik banget karena memang mereka memanfaatkan momentum dari Avengers Endgame. Orang lagi tergila-gila sama Marvel yang menuju puncak dari Infinity Saga. Tiba-tiba kok ada superhero lokal, akhirnya laku. Tapi setelah itu mereka terseok-seok karena momentumnya udah hilang. Kenapa gue bikin video ini? Karena memang lagi-lagi gue merasa bahwa gue bukan orang dalam mereka ya, tapi sebagai pengamat dari mereka semua. Jadi gue kayak punya tanggung jawab untuk ngebahas ini gitu ya. Yang pertama, gue juga udah cek di sosial media mereka, baik dari Jagat Cinema Bumi Langit ataupun Jagat Satria Dewa, lempeng aja. Ini soal jagat mereka ya. Apalagi Satria Dewa udah menghilang banget itu. Dan untuk Bumi Langit sendiri mereka masih ada, masih eksis, fokus untuk kayak project animasi anak-anak mereka. Mungkin yang tayang di TV-TV gitu kali ya. Kemudian juga mereka lebih fokus ke komik-komik kayak gitu. Jadi untuk jagat ataupun cinematic universe udah, ini bisa gue bilang 90% hiatus. Jadi jangan berharap lebih kayak gitu. Sebenarnya masalah utamanya cuman masalah investor. Yang kalau kita lihat sebagai pengamat ya, ini gue rasa bahwa orang yang punya duit itu nggak yakin dengan keberlangsungan dari nyawa film ini. Padahal memang rancangan dari setiap jagat ini tuh udah jelas gitu. Dari Jagat Bumi Langit itu kita udah tahu semua tuh project mereka di 10 tahunan itu gimana. Ada film ini. Dan sekarang mentok di Tira kan. Dan Tira udah selesai menghilang gitu. Kemudian juga untuk Jagat Satria Dewa mereka fokus ke mitologi Indonesia, perwayangan, Nakula, Sadewa, semuanya udah jelas banget gitu. Tapi di dua jagat ini tuh berjalan beriringan, tapi masalah utamanya tetap pada pendanaan sih menurut gue. Di awal kemunculan dari Jagat ini sebenarnya gue sangat semangat ya. Bahkan kita juga cukup dilibatkan baik di Jagat Bumi Langit ataupun Satria Dewa. Untuk Bumi Langit sendiri itu kayak ada acara-acara di mall gitu, kayak promosi mereka, kita diundang juga jadi pembicara di sana. Kalau gue lihat dari tim-tim mereka itu mereka udah benar-benar mateng, konsep mereka tuh udah ada gitu. Dari Jagat Satria Dewa sendiri gue cukup diundang di acara tertutup mereka untuk pers dan juga menjelaskan ini loh project-project gue gitu. Dan itu meyakinkan banget kayak gitu. Tapi dalam konteks mereka ketika mereka udah bikin filmnya berjalan, ini udah mulai teriak-seok-seok. Yang paling parah juga menurut gue Jagat Satria Dewa dengan Gatot Kaca mereka, untuk proses sampai perilisan dari Gatot Kaca ini tuh udah panjang banget masalah di dalamnya. Ya lagi-lagi pergantian kru, pergantian sutradara, pergantian sponsor dan sebagainya, gue lihat juga agak susah gitu. Terlebih lagi untuk Indonesia ini kan memang masyarakatnya cinta banget sama genre horor ya. Gue nggak tahu kenapa orang kok suka banget gitu horor yang mistik-mistik gitu. Tapi akhirnya kayak genre-genre action, cinta-cintaan, drama-drama kecilan, termasuk juga dengan superhero itu akhirnya mulai memupus. Itu yang membuat kayak investornya ngelihat, aduh ini kayaknya nggak ada keuntungan yang bisa didapatkan, justru rugi gitu. Karena memang terbukti dengan Jagat Cinema Bumi Langit yang udah rilis Virgo, udah rilis Sri Asih, yang mereka anggap bahwa ini bakal untung besar, ternyata nihil. Maka mereka minus, bahkan di bawah 500.000 ya kebanyakan penonton mereka, apalagi Virgo ya. Sebenarnya ini juga ada sangkut pautnya dengan serangan film-film superhero dari luar gitu. Di balik itu kan memang film superhero itu membutuhkan CGI yang mewah, film yang megah kayak gitu, dan visual effect yang keren gitu. Tiba-tiba datang dari project Hollywood, datang Marvel, DC ke produk lokal kita, ya kalah banget kayak gitu. Tapi sebenarnya permasalahan utama bukan soal CGI ya, asalkan mereka bisa bikin ceritanya yang keren, plot, alurnya, dan bagaimana acting, pemilihan aktor yang tepat, sebenarnya kita bakal nonton gitu. Tapi sayangnya memang pada faktanya gue harus ngomong pahit, ya alurnya gitu doang gitu. Dan tim dari Bumi Langit menurut gue mereka lebih memilih alur yang berat dengan era-era penonton dengan
pangsa pasar mereka yang 20 tahunan ke atas yang ngomongin soal politik lah, inilah, meskipun ya ada Virgo ya, tapi itu nggak termasuk ke dalam hitungan karena kita ngomongin soal dari awal dari Gundala itu udah gelap banget, dark banget. Seolah-olah mereka tuh pengen jadi kayak DC tapi pengen menggait fans dari Marvel. Ya susah, nggak ketemu. Jadi ini sih salah satu kesalahan menurut gue, dari awal mereka tuh udah salah ngambil langkah. Kenapa harus bikin film yang terlalu berat soal politik, nyangkut ke sana ke sini, kayak aduh pusing gitu. Apalagi penonton-penonton baru yang anak-anak milenial yang tahun lahirnya tahun 2000-an ini nggak masuk film-film kayak gini. Untuk Gundala sendiri terkhusus ya, meskipun filmnya sukses secara penjualan, gue harus akui kalau menurut gue ya, pandangan gue itu cuman mereka memanfaatkan momentum aja. Bukan karena filmnya keren, bukan karena filmnya gimana-gimana ceritanya. Momentum, orang lagi suka dengan film superhero, coba aja Gundala itu dirilis sekarang, gue nggak bisa jamin kalau film itu juga berhasil. Tapi menurut gue kesalahan yang paling mencolok dari Gundala itu, terlepas ini sutradara atau nggak siapapun itu, tapi yang paling jelas menurut gue adalah pemilihan kostumnya yang nggak komik akurat. Kenapa nggak dibikin kayak di komik? Kalau dibikin kayak di komik itu keren banget. Termasuk juga dengan gimmick-gimmick mereka, baik dari Satria Dewa ataupun Bumi Langit, itu kan gimmick mereka tuh bikin kostumnya sama dengan yang bikin kostum Daredevil, sama dengan yang bikin kostum Marvel. Nggak cukup, bahkan mereka menghabiskan anggaran 1 miliar untuk kostumnya. Kenapa nggak fokus aja dengan cerita yang bagus, nggak usah gimmick-gimmickan kostum kayak gitu, dananya lebih baik dilemparkan dengan seluruh produksi film. Itu lebih masuk akal gitu, karena nggak cukup dengan kostum keren aja, tapi cerita juga harus keren gitu. Di sini kostum mereka juga nggak keren, cerita juga nggak keren. Ini ngomongin fakta ya, kita pahit-pahitan ya. Mohon maaf banget buat teman-teman yang ngefans dengan superhero lokal. Gue harus ngomong jujur-jujuran asal muasal kenapa mereka bisa jadi bubar kayak gini ya. Terutama terlepas itu pendanaan investor ya. Yang satu lagi menurut gue ini klasik sih, kita bahas ini terus ya. Ya promosi sih. Menurut gue lagi-lagi kalau mereka udah berhenti nih dari hiatus, tiba-tiba muncul lagi, mungkin panas dengar lihat video ini gitu ya. Menurut gue ya, langkah pertama itu adalah tim di balik semua itu harus tepat. Aktornya jangan itu-itu aja. Terbukti The Raid, masa itu siapa sih yang kenal dengan Joe Taslim? Nggak ada yang kenal. Tapi mereka dengan skill yang pas, cerita yang bagus, itu akhirnya terkenal kan sekarang gitu. Jadi menurut gue itu pemilihan cast jangan yang itu-itu aja, benar-benar orang yang bener-beneran kayak gitu. Dan yang kedua mungkin kalau mereka punya modal, taruhlah gimmick-gimmick kayak Wiro Sableng yang kerjasama sama Fox pada kala itu gitu ya. Terus ada materi-materi promosi yang sama Deadpool, kan lumayan berhasil lah Wiro Sableng. Nah kalau sekarang dilanjutan menurut gue lebih baik kayak mereka gimmick-gimmick, mungkin ada dukungan dari Kevin Feige, apalagi kan kita lihat sempat ada senggolan antara Bumi Langit dan juga Marvel. Kevin Feige sempat mendukung Bumi Langit, itu udah mantep sebenarnya. Tinggal di gimmick-gimmick gimana, apakah ada sutradara dari Hollywood yang pernah bikin film superhero Marvel yang bikin juga di sini akhirnya kolaborasi, entah sebagai penulis atau apa, itu lebih mantap gitu. Kemudian yang ketiga menurut gue adalah libatkanlah komunitas-komunitas pencinta superhero, komunitas Marvel, komunitas DC, ataupun influencer-influencer yang bahas superhero, libatkan mereka. Kalau mereka seneng kok kayaknya ya untuk bahas film mereka, asal dikasih lah Easter egg ini dikasih materi promosi ini, ayo bikin teori tentang ini, itu menarik. Jadi itu kayak hype-nya kebangun gitu, karena memang dari bawah dulu gitu. Setelah filmnya naik, orang-orang yang nggak ngerti superhero biasanya FOMO gitu. Jadi menurut gue materi promosi lagi-lagi harus lebih kreatif lagi. Gue suka tuh di awal-awal Sinema Bumi Langit, di awal-awal screenplay ya, di awal-awal itu, itu genjor bener-bener keren gitu, materi promosinya. Kayaknya karena awal-awal ya, budget promosi masih gede gitu ya, dan itu masuk men, dengan kayak gitu keren banget. Entah kenapa setelah ke Sri Asih, kemudian juga Virgo, apalagi Virgo, itu nggak kedengeran sama sekali itu materi promosinya gitu. Ditambah lagi dengan aktor, aktris tuh harus milih dan harus tanda tangan nih. Apabila Anda membuat skandal di masa promosi, maka Anda akan kena denda 20 miliar. Wah, itu misalnya ya. Jadi aktor-aktrisnya tuh menjaga kayak kelakuannya di luar dari film tersebut. Sama kayak film-film Marvel kan, mereka tuh udah tanda tangan. Ini, lu nggak boleh kayak gini selama masa ini. Kalau terjadi ini, langsung pecat. Atau ada denda tertentu itu. Bener-bener itu bener harus digembleng sih. Aktor-aktor kita tuh bener-bener harus dibikin lebih ditakuti lah ya, lebih ditakut-takutin dan juga kayak lebih dikontrol. Nggak bisa nih sembarangan pilih ini, udah kayak gitu aja. Dan lagi-lagi penyakit kita menurut gue Indonesia, terutama PH-PH ya, FOMO sih.
bukan kita aja yang FOMO. Menurut gue PH-PH itu FOMO. Kalau lagi naik KKN Desa Penari, udah KKN semua tuh filmnya. Ada yang KKN ke desa ini, Desa Jaipong lah, ini nih semua filmnya tentang itu. Lagi naik superhero, bikin superhero juga, tapi nggak ngelihat konsekuensi di mana. Blok-blok tiba-tiba muncul, ini loh project kita bakal ke depan, boom, 10 film. Belum ngelihat nih investornya apakah sanggup nggak bikin dana kayak gitu dengan terseok-seok di awal, akhirnya nanti di puncaknya baru bisa cuan banyak, itu sanggup nggak? Kan nggak kebanyakan yang sanggup kayak gitu. Apalagi Marvel kan belum langsung sukses di Iron Man yang pertama, mereka justru sukses di Avengers Endgame, Infinity War, itu udah jauh beberapa film kayak gitu, nggak bisa langsung sukses. Jadi menurut gue one by one lah, satu-satu sukses dulu Gundala, sukses setelah itu Sari Asi, baru lanjut yang lain, termasuk juga Satria Dewa. Kalau Satria Dewa baru satu film ya, dengan project mereka udah panjang banget kayak gitu, udah memberikan janji-janji manis, ini kayak seolah-olah ngasih tahu ke investor kita punya ini aja, tapi lempeng aja setelah itu, setelah perilisannya nggak laku, nggak banyak, flop semua, udah menghilang. Jadi buat teman-teman yang sering DM gue gitu, kayak ini jadi beban gue dan ini video untuk kalian, jangan terlalu ditunggu, karena memang ya lagi-lagi investor ataupun PH kita ini masih angin-anginan karena mereka masih duitnya masih minim gitu ya. Jadi kita harus realistis gitu ya. Dan menurut gue memang ancaman dari barat kayak Hollywood kayak gini juga bukan tahun-tahun era modern aja. Ketika perilisan komik-komik dari Gundala pada masa itu kayak gitu di tahun 60-an, 70-an itu memang sempat naik ya komik-komik Indonesia, tapi setelah 80-an, 90-an kan datang lagi komik-komik dari luar negeri, ada Superman, X-Men, berbagai komik-komik keren, akhirnya menghilang aja gitu. Dan sekarang terjadi lagi dengan cinematic universe mereka, dengan banyaknya bombardir dari film-film Hollywood yang punya budget lebih besar, kita cuman punya budget secuil aja, ya kalah kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa bersaing dengan budget besar, dengan kemewahan ini, lu harus bersaing dengan cerita, karena cerita siapa aja bisa bikin cerita keren gitu. Parasite justru dengan sesimpel itu bisa menang Oscar di mana-mana kayak gitu. Dan menurut gua untuk film superhero nggak harus wah, tapi fokuslah ceritanya yang harus wah gitu. Tapi kalau kini nggak, kita nggak nemuin di film-film superhero Indonesia ya kayak masih bener-bener kayak bayi baru lahir dan baru merangkak sih menurut gue, belum mateng kayak gitu, spesialisnya belum ada untuk film superhero ini guys. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya jagoan lokal ini punya potensi, fansnya banyak, tapi mereka belum bisa meyakinkan investor sih, karena kuncinya kan di investor ya. Mungkin pendanaan, pencarian investor yang tepat, yang berani berkomitmen, dan pemasaran mereka, karena setelah filmnya jadi nggak yang langsung kita berasa gede, berasa kita Marvel, DC yang semua orang pengen bahas. Enggak, kita kan baru, jadi kita harus ketok pintu, ketuk bola dulu dong. Ini dong, bahas ini dong, bla 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 bla. Kayak gitu dong menurut gua gitu. Jadi lagi-lagi ini cukup membosankan ya. Kita tunggu aja mereka, kalau mereka mungkin tergugah, ada Sultan yang nggak masalah habis duit 100 miliar ataupun 1000 miliar gitu. Jadi kita lihat aja, tiba-tiba ada Sultan yang panas. Semoga aja superhero lokal kita naik lagi. Tapi kalau masih kayak gini, ya susah kita. Semoga aja ke depan kita dapat kabar baik. Terutama juga Godam juga kan udah mulai ada di Easter egg-nya gitu ya. Terus juga si Buta dari Gua Hantu, orang bener-bener nungguin banget. Jadi semoga aja ada gitu. Kemudian juga untuk Jagat Satria Dewa, gue nggak bisa komen sih kalau Jagat Satria Dewa ya. Ya, kayaknya di video kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi buat teman-teman yang pencinta film superhero lokal, mohon bersabar, dan bahkan kita keduluan nih sama film Malaysia, ada yang Keluang Man gitu ya. Keluang Man juga bakal muncul. Ya, susah. Jadi kita akhiri video ini dengan menghela napas panjang.